Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, umat muslim yang hidup berkecukupan juga memiliki kewajiban untuk melakukan zakat fitrah. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam. Zakat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal biasa dilakukan kapanpun, sementara zakat fitrah harus dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Biasanya menjelang Hari Raya Idul Fitri, besaran zakat fitrah juga telah ditentukan. Meskipun hukumnya wajib, namun hanya umat muslim yang sudah berkecukupan yang harus melakukan zakat fitrah. Sementara bagi yang kekurangan, justru berhak menerima zakat fitrah. Lalu, bagaimana perhitungan zakat fitrah? Golongan mana saja yang berhak menerima zakat fitrah? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Zakat fitrah adalah salah satu dari 3 jenis zakat yang wajib dilakukan umat muslim yang mampu dan merdeka saat bulan Ramadan. Selain disebut dengan nama zakat fitrah, zakat ini juga dikenal sebagai zakat Ramadan, zakat sohum, dan zakat badan. Zakat fitrah bermanfaat untuk membersihkan harta benda dan juga sebagai pelengkap ibadah pada bulan suci Ramadan. Pentingnya zakat ini tertulis pada rukun Islam yang keempat. Itulah mengapa hukumnya fadlu dikeluarkan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Islam dibangun atas 5 dasar: persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Tirmizi. Perhitungan kadar zakat fitrah. Zakat fitrah dapat disalurkan melalui lembaga amil zakat terpercaya di Indonesia. Zakat fitrah dapat dikeluarkan sebelum waktu sholat Idul Fitri di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Itulah dasar pokok yang membedakan zakat fitrah dengan sedekah-sedekah lainnya. Sebagaimana tercantum pada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud. Besaran yang berbeda-beda dari makanan pokok yang dizakatkan membuat banyak perdebatan. Oleh sebab itu, Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas telah menentukan aturan zakat fitrah di Indonesia. Jumlah zakat fitrah yang diwajibkan sebesar 2,5 kg atau 3, liter makanan pokok untuk setiap jiwa. Makanan pokok di Indonesia yang disepakati adalah beras. Kualitas makanan pokok atau beras yang dizakatkan harus sesuai dengan kualitas yang biasa dimakan sehari-hari oleh muzaki atau pembayar zakat. Oleh karena itu, muzaki tidak boleh mengurangi kualitas beras yang dizakatkan menjadi lebih murah harganya. Pembayaran zakat fitrah boleh dikonversikan dalam rupiah seharga berat beras yang telah ditentukan dan sesuai dengan harga kualitas yang dimakan sehari-hari. Golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Penerima zakat fitrah tidaklah sembarangan. Golongan orang-orang yang berhak menerima zakat sudah diatur dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. 1. Fakir al-fuqara. Fakir adalah kaum muslim yang wajib diutamakan dalam mendapatkan zakat. Adapun yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan tanggungannya termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lain. 2. Miskin al-masakin. Kelompok miskin adalah orang-orang yang mampu untuk bekerja namun penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut beberapa ulama, kaum miskin tergolong kelompok yang status ekonominya buruk atau tidak memiliki aset yang mencapai bahkan surplus dari nisab.
3. Amil zakat ala amilina alaiha. Sasaran ketiga yang termasuk penerima zakat setelah fakir dan miskin adalah para amil zakat. Yang dimaksud dengan amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, yang bertugas mengumpulkan, mengelola, menjaga, dan membagikan zakat juga berhak mendapat zakat. Bagi para amil zakat disyaratkan adil, mengetahui fikih zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. 4. Mu'allaf al-mu'allaf qulubuhum. Zakat dapat disalurkan kepada orang-orang yang baru masuk ke agama Islam untuk mendukung penguatan iman dan takwa. Zakat diberikan kepada mu'allaf juga sebagai bentuk pertolongan dan solidaritas sesama umat muslim. Dengan menempatkan golongan ini sebagai sasaran zakat, maka jelas bagi kita bahwa zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan melulu, dan bukan pula sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi, akan tetapi juga merupakan tugas pengusaha atau mereka yang berwenang untuk mengurus zakat. 5. Budak firriqab. Golongan mukatab yang ingin membebaskan diri, artinya budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu, dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk memerdekakan dirinya. Zakat dapat dialokasikan untuk membantu umat Islam membebaskan diri dari perbudakan. Banyak orang yang tinggal di negara miskin menderita perbudakan ekonomi di tangan tuan tanah maupun perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia. 6. Orang yang terlilit utang, al-garimin. Garimin adalah orang-orang yang terbebani utang karena kebutuhan pribadi atau kebutuhan sosial yang bukan untuk perbuatan maksiat. Syarat-syarat yang diberi zakat pada golongan ini yaitu hutang yang dimiliki bukan hanya kemaksiatan, melainkan berhutang dalam melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Lalu kemudian pengutang tidak sanggup lagi melunasi utangnya, sedangkan hutang itu telah jatuh tempo. Orang-orang ini tergolong sebagai penerima zakat jika tidak memiliki cukup uang di luar kebutuhan dasar untuk membayar utang. 7. Fisabilillah. Kaum fisabilillah berarti orang atau sekelompok orang yang kegiatannya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan agama Islam dan untuk tujuan yang benar. Para fisabilillah penerima zakat dapat berupa organisasi penyiar dakwah Islam maupun individu yang menyiarkan Islam di daerah terpencil. 8. Musafir Ibnu Sabil. Yang dimaksud dengan Ibnu Sabil adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, Ibnu Sabil sebagai penerima zakat sering dipahami dengan orang yang kehabisan biaya di perjalanan ke suatu tempat bukan untuk maksiat. Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi ketelantaran, meskipun di kampung halamannya ia termasuk mampu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian kepada orang yang terlantar. Penerima zakat pada kelompok ini disebabkan oleh ketidakmampuan yang sementara. Para ulama sepakat bahwa mereka hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin mereka pulang. Pemberian ini juga diikat dengan syarat bahwa perjalanan dilakukan atas alasan yang bisa diterima dan diperbolehkan dalam Islam. Tetapi jika musafir itu orang kaya di negerinya dan bisa menemukan seseorang yang meminjamkannya uang, maka zakat tidak diberikan kepadanya. Sahabat, zakat fitrah berarti menyucikan harta karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Oleh karenanya, tidak ada suatu alasan pun bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah, karena telah diwajibkan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat, yakni berakal, balik, dan hartanya mencapai nisab diwajibkan membayar zakat. Selain 8 golongan penerima tersebut, maka pemberian itu tidak termasuk zakat sekalipun untuk tujuan yang baik seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan kegiatan amal lain yang memenuhi syarat sebagai sedekah. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang yang ruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.